Shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bejana. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara spesial ini, saudara. Pelayanan Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Singkatannya HDM, saudara. Ya, mari saudara-saudara, kita tetap terus bertekun ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya, banyak hal-hal yang merintangi kita untuk tetap terus melaju, percaya kepada Dia. Saya sudah selalu buat pesan untuk diri saya sendiri maupun saudara-saudara. Ini pesan Roh Kudus dulu ya. Iman kita harus kuat, sehat dan teruji. Benar-benar loh saudara ya. Mari kita baca saudara. Satu peristiwa ya yang mencerminkan kehidupan kita pada hari-hari ini ya, di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 8, saya baca ayat 22 sampai 25a saudara. Ya, 25a. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Kisah ini, peristiwa ini juga tercatat di dalam Injil Matius dan Injil Markus, saudara ya. Nah, kalau di sana temanya kan angin ribut diredakan. Tapi saya mau beri tema pembacaan ini yaitu berlayar ke surga. Ya. Mari kita baca ya. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Lah, saya mau bahas satu-satu ya, supaya kita jelas. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berlayar, saudara. Nah, kalau di sini, saudara ya, ini secara fisik ya, ini waktu itu ya, secara fisik ya. Ada Yesus masih di dalam dunia ini. Ini tentunya di danau biasa dipakai oleh murid-muridnya untuk menjalaikan terus, saudara. Danau Tiberias ya. Ini kalau berlayar maksudnya menyeberang ke seberang danau ini di mana, saudara? Kalau saudara membaca ayat 26 yaitu di tanah Gerasa, saudara. Ada tujuannya ya, di tanah Gerasa. Ada tujuannya. Saudara-saudara, kita ini sama seperti ini loh, saudara. Ya, saat ini Tuhan Yesus juga mengajak saudara dan saya yang sudah percaya kepada Dia untuk berlayar ke seberang. Kemana? Ke surga. Maka itu ada nyanyian begini, saudara. Berlayar ke surga, marilah naik kapal. Tuhan jurumudi, Tuhan jurumudinya. Tapi ini lihat saudara. Kita lihat terus. Ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah Topan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Loh. Ada Yesus di dalam kapal, di dalam perahu itu. Ya, ini murid-muridnya ini semua ahli loh, saudara. Banyak ahli ya, ya. Bagian besar nih adalah waktu itu sebelum menjadi menjala manusia, menjala ikan. Jadi sudah biasa tahulah keadaan iklim, cuaca dan lain sebagainya. Cuaca cerah terang benderang, tidak ada apa-apa. Tapi ini lihat, dikatakan sekonyong-konyong. Tiba-tiba, loh, tidak diduga, tiba-tiba itu ada topan badai yang luar biasa. Wah, saudara, hari-hari ini ya secara fisik betul nih, badai topan itu terjadi di mana-mana, saudara. Ya, saya melihat di televisi itu di mana-mana lah, termasuk di Indonesia, di luar negeri, topan, angin, badai, wah, mengerikan betul-betul. Ini terjadi sekonyong-konyong,
tidak permisi, hati-hati. Ini loh saudara, di tengah-tengah pelayaran itu ada halangan, hambatan. Bisa terjadi. Meskipun di dalam perahu ada Yesus, tapi dikatakan Yesus tertidur. Pertama, bagi saya ada kesalahan saudara di sini. Murid-muridnya. Ada Tuhan. Mereka ahli, pandai. Merasa sudah loh, saya sudah tidak perlu. Biar Tuhan Yesus tidur. Nah, ya saudara-saudara ya, biarkan Anda tidak usah dilibatkan. Nah ini kesalahan fatal saudara. Ya, kesalahan fatal. Yesus Tuhan tidak dilibatkan sama sekali. Sekarang saudara dan saya dalam pelayaran ini Tuhan mengajak saudara. Jangan sok-sokan saudara, kita sudah bisa melalui dunia ini berlayar. Ada Yesus. Di dalam kita ada Yesus, kita beriman pada Yesus. Tapi kalau ada sekonyong-konyong ini, kita angga-anggaan, bisa-bisanan, wah kita kerjakan sendiri. Ya, pelayanan juga begitu, wah enggak usah. Kita sudah sanggup kok mengerjakan ini itu. Semua saya, mulai dalam kehidupan rumah tangga, kesehatan, pekerjaan. Ya mungkin ada anak-anak yang masih sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Ya, mereka sudah pandai, tidak pernah melibatkan Tuhan Yesus. Firman Allah berfirman loh, mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, termasuk diri kita sendiri. Habislah, karena sekonyong-konyong. Ini yang perlu dijaga betul terus. Ketika kita mulai berlayar, saat itu ya berlayar. Oh bukannya tidak ada hambatan, ada. Meskipun ada Yesus, percaya orang semua. Firman Tuhan mengatakan kemalangan orang benar banyak. Hati-hati. Firman-Nya mengatakan begitu saudara. Tapi kan ada terusannya. Tapi Tuhan akan melepaskan semua dari itu. Bagi orang benar, orang yang sudah beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan Dia. Ya, kalau ada sekonyong-konyong, loh ini masalah kan dapat datang sekonyong-konyong siapa saja tanpa kecuali, coba semualah termasuk saya mengalami ini. Ya, mengalami ini, bukan orang yang di luar Yesus, di dalam Yesus. Ada Tuhan di sana. Tapi ada kesalahan pertama yaitu tidak melibatkan Tuhan, tidak mengandalkan, mereka mengandalkan diri sendiri, mengandalkan manusianya, mengandalkan kepandaiannya, kekuatannya, kebisaannya, kekayaannya. Hati-hati sekonyong-konyong. Habis. Selesai. Ini lihat saudara-saudara, sama. Ya. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa loh." Menakutkan loh kata-kata ini, mengerikan loh. Betul-betul hopeless, saudara. Guru, Tuhan, Tuhan kita binasa. Butuh pertolongannya Tuhan. Tuhan Yesus, ayat yang lain dikatakan Tuhan Yesus tidur di buritan, di belakang. Ini bahaya saudara, ya. Jangan sampailah dalam segala hal kita mau apa saja. Ya, mau yang pelayanan, mau yang pelayanan rohani maupun yang sekuler maupun apa sih yang masih kuliah, sekolah dan sebagainya, libatkan Tuhan Yesus. Dan sekarang itu fisik waktu itu dikatakan Yesus tertidur. Nah sekarang apa seperti itu? Enggak. Ini zaman roh saudara. Roh Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan. Sekarang ini kita melibatkan Roh Kudus. Roh Tuhan sendiri yang sudah dicurahkan kepada kita orang percaya. Dan dia kata berdiam dalam hatimu, menyatu. Saya selalu katakan, menyatu. Libatkan dia terus. Dia tidak pernah berubah. Tenaga dan kuasanya tetap ada terus. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita butuh dia. Butuh Roh Kudus saat ini. Ya, Yesus tidak tertidur sekarang. Kalau maka cuma saya bilang, aktifkan terus, dihidupkan terus dalam kita. Ngomong-ngomong sama dia terus, libatkan terus dia. Setiap saat,
secara roh. Ini kalau kita ngomong roh ini jelas. Dulu fisik bisa seperti ini, sekarang tidak. Berbeda. Karena dia roh. Terus saudara. Selama saudara terus mengaktifkan dia, bekerja sama. Dalam segala apapun juga. Ini zaman-zaman susah, zaman sulit. Libatkan dia benar-benar. Pelayaranmu, pelayaran saya di dalam dunia ini. Ya, kita benar-benar akan dituntun oleh Roh Kudus. Sekonyong-konyong ada badai tofan itu. Tapi ada Roh Kudus, saudara. Yang sebagai parakletos saya dan saudara. Saya sidik saja. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, siapa penolong kita? Roh Kudus kan. Nah, itu saudara-saudara. Ini, sekarang ini, roh. Nah, ini saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya teruskan saudara. Ketika mereka minta, kita berkata, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun, Yesus bangun. Lalu apa? Menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin air itu reda. Dan danau itu menjadi teduh. Yesus. Yesus sekarang Roh Kudus. Jangan mengatakan Tuhan menghardik angin dan laut yang sedang bergelora itu. Diam, tenanglah. Kadang-kala kita ini berdoa seperti ini, saudara-saudara. Ya, itu banyak kesaksiannya, saudara. Kita pakai firman Tuhan, saudara. Karena firman-Nya ya dan amin. Dibuktikan oleh Roh Kudus melalui saudara dan saya kepada siapa saja. Kalau dia benar-benar dilibatkan, libatkan dia. Ketika dikatakan firman Tuhan, kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan melepaskan semua itu. Ada kejadian, saudara-saudara. Tapi ada Roh Kudus, dia lepaskan semua itu. Haleluya. Ini saudara-saudara, kita lakukan ya. Libatkan dia. Saudara ada Roh Kudus, saya ada Roh Kudus. Saudara lihat. Yang kedua, tadi saya ngomong mereka tidak ada melibatkan Tuhan Yesus. Seperti sekarang saudara kalau tidak melibatkan Roh Kudus, habis saudara. Kita pelayaran kita berhenti. Tidak akan sampai ke surga. Hancur. Di tengah masalah-masalah yang ada. Ya. Puji Tuhan. Terus saudara-saudara. Apa yang Tuhan katakan? Lalu katanya kepada mereka ayat 25. Di manakah kepercayaanmu? Iman. Ini dibutuhkan. Percaya ini dibutuhkan. Tidak ada yang membutuhkan saudara-saudara. Ya. Dengan iman percaya kita kepada Dia. Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus turun hadir. Dia akan memberhentikan badai, angin ribut, apa saja yang menghadang saudara. Dikatakan diam, tenanglah, berhenti. Percaya enggak? Ada Kudus sekarang. Dulu Yesus secara fisik, ini secara roh. Kita belajar ini saudara terus, saya belajar terus. Ya, mengenai pelayanan roh ini saudara, karena memang benar. Karena sekarang Tuhan adalah roh. Tidak fisik saudara. Dari zaman ke zaman. Ya, Allah. Pencipta langit, Allah Yahweh, Elohim. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya roh. Sekarang ini ada Roh Kudus. Roh Tuhan sendiri saudara. Bahkan dia itu tidak jauh-jauh dari saudara, bahkan sudah ada di dalam diri kita. Di mana? Di dalam hati. Menyatu katanya, satu roh. Luar biasa. Haleluya. Berlayar ke surga. Marilah naik kapal. Tuhan jurumudi. Mesti sampai saudara. Sekarang berlayar ke surga. Ya. Marilah naik kapal. Roh Kudus jurumudi. Loh. Berlayar ke surga, ke negeri perjanjian. Sampai bersama Roh Kudus. Kita selalu, karena Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan firman-Nya kok. Melakukan segala hal. Roh Kudus mampu. Haleluya. Mari saudara-saudara.
Jangan lupa ini. Ketika engkau mulai berjalan berlayar dalam dunia ini untuk menuju, ya dalam dunia ini, ya kita masih dalam dunia, berlayar bersama dia. Dan itu kita punya tujuan, tidak hanya di dalam dunia, satu saat sampai di tempat pelabuhan yang tepat, di dalam kerajaan Bapa di surga. Haleluya. Bersama siapa? Roh Kudus. Roh Tuhan sendiri. Sungguh saudara, saya katakan aktifkan dia. Hidup benar-benar dalam kita. Ada dia. Kita kerjasama antara roh manusia kita dengan roh Tuhan. Menjadi satu dan biarkan dia izin memimpinmu. Dan saudara dan saya libatkan dia dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan bertindak. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, saya menggunakan sarana. Apa yang saudara butuhkan sekarang ini? Adakah hari-hari ini sudah menghadapi ini? Loh, ini bisa sekonyong-konyong. Tidak permisi loh. Apa saja, masalah apa saja. Menghadang, untuk menggagalkan. Bahkan dikatakan iblis sedang menampi. Lewat percobaan-percobaan yang melalui dunia ini. Menampi orang-orang percaya. Ditampi saudara. Benar-benar. Ya. Maka itu saudara. Benar-benar. Libatkan Tuhan. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, libatkan terus benar dalam kehidupan saya dan saudara. Semuanya, apapun profesimu, semua tingkatan, semua jabatan, ya, mau orang pandai-pandai sekali, profesor, doktor, atau orang-orang biasa, oh libatkan dia, ya, baik dalam pikiran, perasaan, kehendak dan perbuatan kita, libatkan dia. Roh Tuhan, Roh Kudus ini, ketika kita sedang berlayar dalam dunia ini, supaya sampai menuju kepada garis finish, tempat di mana Bapa ada, kita juga akan ada. Haleluya, mari saudara. Kalau belum ada minyak yang belum dikuduskan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak ini boleh dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dikudus, Roh Kudus bekerja, urapkan saudara. Saya sudah mengurapi saudara. Saya sudah mengurapi, urapkan. Kalau saudara menghadapi apa sekarang, masalah-masalah apa sekarang yang menghadapi, mungkin dalam kehidupan rumah tanggamu, yang ada badai topan ini, mengalami masalah, keretakan dan lain sebagainya, percaya, ada Roh Kudus, hari mau dipimpin oleh Roh Kudus, semua kembali ke jalan yang sesuai dengan pimpinannya, menjadi satu kembali, rumah tangga yang retak, keluarga yang retak, disatukan kembali, dengan nama Tuhan Yesus Kristus, biar Roh Kudus bekerja. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mungkin saudara merasa sombong, oh saudara punya kesehatan yang bagaimana? Hati-hati saudara-saudara. Jangan sombong-sombongan dengan kesehatan. Saya katakan berhati-hatilah ke depan. Ya. Penyakit-penyakit yang ada semakin aneh-aneh. Tidak hanya COVID yang sudah terjadi itu saja. Kita mohon terus aktifkan Roh Kudus supaya saya dan saudara tetap sehat sampai kepada dalam kerajaannya. Jamaah, ada sakit, ada yang koma, di rumah mau di rumah sakit, di ICU dan lain sebagainya. Roh yang bekerja Tuhan. Roh Kudus menjamahmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya lepaskan segala ikatan-ikatan roh-roh yang lain itu, sehingga kuasa Tuhan bekerja atasmu, atas kita semua ini. Kamu menjadi sehat, apapun sakitmu, kamu menjadi sehat, pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang menghambat pekerjaanmu, ada gelombang di depannya, percaya. Ada Roh Kudus, libatkan dia benar-benar. Kau akan dapat terobosan yang ajaib. Rohmu bekerja, Roh Kudus, memberkati, membukakan jalan dengan luar biasa pada anak-anakmu yang percaya dan melibatkan engkau. Ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus berkayalah. Banyak hal lagi pergumulan-pergumulan hidup ini, ya, di dalam dunia ini yang menghambat perjalanan pelayaran kita untuk kami sampai berlabuh di dalam kerajaannya.
Mari Roh Kudus, hembusi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus semua terjadi oleh karena Roh-Mu bekerja. Yang buruk menjadi buat baik. Yang tidak mungkin dibuat mungkin. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Karena Roh-Mu yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua. Memberkati rumah tangga mereka, keluarga mereka. Memberkati kesehatan mereka. Memberkati segala pekerjaan mereka. Memberkati kebutuhan-kebutuhan yang ada. Baik mereka yang melayani pekerjaan Tuhan maupun yang sekuler. Dalam nama Tuhan Yesus, hembusi Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu dibesarkan. Engkau yang paling luar biasa, paling hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu bekerja. Haleluya, amin. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali saudara, Rabu yang akan datang ya. Amin.